Soal hedging. Pada tanggal 1 Oktober 2019, PT X memperkirakan bahwa dalam jangka waktu 9 bulan ke depan, ia akan menghasilkan dan menjual biji kopi sebanyak 100 ton dengan total biaya produksi 1.600.000.000 rupiah. Karena khawatir harga biji kopi akan turun, maka ia mengikat forward exchange contract dengan PTY untuk menjual biji kopi tersebut dengan harga Rp22.000 per kilogram. Tingkat bunga yang berlaku 1% per bulan. Harga biji kopi dalam 9 bulan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2019, harga biji kopi Rp22.000 per kilogram. 31 Desember 2019, harga biji kopi naik menjadi 23.000 kilogram. Pada tanggal 31 Maret 2020, harga biji kopi turun 22.500 dibandingkan 31 Desember 2019, dan pada tanggal 30 Juni 2020, harga biji kopi turun dari tanggal 31 Maret 2020 yaitu 21.000 kilogram. Nah, PTY sudah melakukan kontrak dengan harga jual 22.000 kilogram. Pada tanggal penyelesaian, ternyata harga biji kopi 21.000 kilogram. Jika diasumsikan PT X membuat laporan keuangan triwulan, buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi hedging tersebut. Sebelum kita membahas atau menjawab soal ini, terlebih dahulu kita analisis. Yang pertama, hedging ini apakah termasuk fair value hedging atau cash flow hedging? Nah, setelah kita pahami, ternyata soal ini merupakan cash flow hedging. Kenapa? Karena masih forecasting. Akan menghasilkan dan menjual biji kopi. Artinya, belum ada biji kopi itu saat sekarang. Masih memperkirakan estimasi. Kemudian, X ini mengikat kontrak forward dengan harga jual 22.000. Di tanggal 30 Juni, ternyata harga biji kopi per kilo 21.000. Artinya, perusahaan X mengalami keuntungan. Kenapa? Karena si X telah mengikat harga jual 22.000. Ternyata harga di pasar yaitu lebih rendah. Nah, sekarang kita akan membuat jurnalnya. Pada tanggal 1 Oktober 2019, masih no entry, tidak ada penyesuaian. Kemudian, tanggal 31 Desember 2019, harga biji kopi naik 23.000 dibandingkan dengan kontrak yang sudah kita ikat, yaitu 22.000. Artinya perusahaan X mengalami kerugian. Kita jurnal, debit, OCI, kredit, forward, kontrak. Oke. Keuntungan atau kerugian untuk cash flow hedging ini kita masukkan ke OCI atau kita tangguhkan dulu. Ya, berbeda dengan fair value hedging, kita masukkan ke laporan laba rugi. Nah, untuk permudah kita hitung berapa kerugiannya. 23.000 dikurangkan dengan kontraknya 22.000 dikalikan 100 ton. 100 ton
kita konversi menjadi kilo, kita kalikan 1000, yaitu 100.000 kilogram. Kemudian, di sini ada interest-nya, atau kita menggunakan time value of money, 1% per bulan. 1 ditambah 1% atau 1,01. Pangkat, posisi kita 31 Desember, ke 30 Juni ada 6 bulan. Pangkat 6. Yaitu 94.204.524. Kemudian untuk permudah, kita bisa membuat T-account untuk OCI. Nah, posisi OCI sekarang di debit karena rugi. Kita masuk ke tanggal 31 Maret 2020. Kita sudah mengikat kontrak, si X ini 22.000 harga jualnya. Ternyata 31 Maret harga biji kopi 22.500. Artinya masih mengalami kenaikan. Kita update nilai OCI kita. Kita hitung perubahan nilai wajarnya, yaitu 22.500 dikurang 22.000 kalikan 100.000 kilogram dibagi 1,01 pangkat 31 Maret ke 30 Juni, berarti ada 3 bulan. Yaitu sebesar 48.529.507. Sekarang posisi OCI seharusnya 48 juta. Di awal sudah ada 94.204. Berarti OCI yang kita adjust di jurnal sebelah kredit. Debit, forward kontrak, kredit OCI. Yaitu sebesar 94 dikurangkan 48, 45 juta. Kita masukkan, kita posting ke buku besar OCI, 45. 94 dikurang 45 akan menghasilkan 48 di debit. Kemudian, tanggal 30 Juni penyelesaian kontrak. 30 Juni tahun 2020. Nah, 30 Juni tahun 2020 kita selesaikan kontrak, kemudian kita jual biji kopi. Debit yaitu forward kontrak pada OCI. Kenapa? Nah, di sini kita sudah mengikat kontrak 22.000. Ternyata harga biji kopi 21.000. Berarti kita mengalami keuntungan sebesar 1.000. Kita cari dulu perubahan nilai wajarnya. 22.000 dikurang 21.000 dikalikan 100.000 per 1,01 pangkat 0. Yaitu 100 juta. Posisi 100 juta ini harus dikredit. Berarti kita jurnal debit forward kontrak kredit OCI. Yaitu sebesar 100 tambah 48. 148. Kita posting OCI-nya. 148 di kredit. Kita cek apakah benar 100 juta ini sebelah kredit.
194 dikurang 94. Nah, posisinya 100 juta OCI di sebelah kredit. Kemudian, kita tutup kontrak dan kita jual harga biji kopi ini. Nah, OCI kita reklas karena sudah mempengaruhi laba rugi, sudah terrealisasi. Debit, OCI, kredit, sales. Yaitu 100 juta. Nah, kemudian untuk forward kontrak. 22.000 sudah kita ikat kontrak harga jualnya. Kemudian harga biji kopinya 21.000. Artinya kita mengalami keuntungan atau kita mendapatkan kas dari CY. Debit, cash, kredit, forward, kontrak. Yaitu sebesar 100 juta. Oke, kemudian jurnal yang 3 ini bisa kita gabung. Oke, debitnya cash sebesar 100 juta. Kemudian debitnya forward kontrak sebesar 148 dikurang 100. Kemudian kreditnya OCI sebesar 148 dikurangkan dengan 100 dan kreditnya sales 100 juta. Kemudian jurnal penjualan debit cash pada sales sebesar, nah harga jual biji kopi yaitu 21.000. Kita kalikan 100 juta. 100.000 yaitu 2.100.000.000. Kemudian COGS pada inventory yaitu sebesar 1.600. Nah, inilah jawaban untuk soal hedging, khususnya cash flow hedging. Terima kasih.